Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui acara BIMTEK Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi mengungkapkan bahwa masih sekitar 60% guru di Indonesia ini terbatas dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Padahal ya kita tahu teknologi ini sangat berperan dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran, terutama pembelajaran matematika. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Leonida dari Universitas Kristen Satyawacana, rata-rata hasil belajar peserta didik sebelum penelitian tindakan kelas adalah sekitar 51,15%. Dan setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dengan penerapan media PowerPoint pada pembelajaran matematika, terjadi peningkatan sekitar 81,15%. Dari hasil penelitian ini terlihat sangat signifikan peningkatan hasil pembelajaran berbasis teknologi. Berikut akan kami tampilkan contoh PowerPoint yang kurang kreatif. Nah, terlihat ya dari banyak tulisan dan warna yang tidak sesuai sehingga PowerPoint yang sebelah kanan saya ini tidak terlihat menarik. Dibandingkan dengan PowerPoint berikut yang menurut kelompok kami lebih menarik dari sisi materi dan desain. Dari masalah tersebut, kami bermaksud membuat KPK, yaitu Komunitas Pendidik Kreatif, di mana latar belakang dari pembentukan KPK ini adalah pertama, kurangnya kreativitas guru dalam merancang pembelajaran matematika. Kedua, rendahnya kemauan guru untuk belajar lebih dan meningkatkan kompetensi diri yang ada. Dan ketiga, kurangnya pemahaman guru tentang konsep matematikanya. Isi dalam komunitas pendidik kreatif ini yaitu menjadi guru profesional yang mampu menciptakan pembelajaran integral. Nah, integral itu merupakan singkatan dari menumbuhkan iman, nyaman, update teknologi, dan terampil, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari komunitas pendidik kreatif ini yaitu ada 4. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas guru agar proses pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan. Kreativitas guru di sini yang dimaksud yaitu kreativitas dalam merancang proses pembelajaran yang meliputi media pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran maupun teknik asesmen. Tujuan yang kedua yaitu memudahkan guru senior untuk dapat meningkatkan skill mengikuti perkembangan zaman. Karena pelatihan ini dilakukan secara daring, maka akan semakin memudahkan guru senior untuk mengikuti pelatihan ini. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi untuk merancang pembelajaran matematika. Sebagaimana kita ketahui, semenjak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 kemarin, maka penggunaan teknologi akan semakin dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk tujuan yang terakhir yaitu memfasilitasi para guru untuk saling bertukar pengalaman atau ide dalam merancang pembelajaran matematika. Jadi dalam pelatihan ini tidak hanya ada sesi pelatihan antara narasumber dan peserta, tetapi ada juga sesi sharing pengalaman antara peserta dengan peserta maupun peserta dengan narasumber, sehingga antara peserta dengan narasumber dapat mempelajari pengalaman yang telah di-sharingkan. Selanjutnya, sasaran dari komunitas pendidik kreatif yaitu guru matematika pada sekolah formal dan non formal, sehingga nantinya tidak diharapkan guru matematika dapat mengaplikasikan media-media yang telah diajarkan pada proses pelatihan tersebut dalam merancang pembelajaran di kelas. Dalam pembuatan suatu komunitas tentunya akan menghadapi berbagai tantangan. Begitu pula dengan komunitas pendidik kreatif. Komunitas ini memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, menyesuaikan waktu pelatihan dengan waktu luang guru. Tantangan yang kedua, sulitnya mencari peserta pelatihan karena berbagai faktor, seperti guru senior yang sudah nyaman dengan caranya mengajar dan guru yang tidak bisa menerima perubahan. Tantangan selanjutnya adalah perbedaan pandangan guru. Tentunya setiap individu guru memiliki pandangan yang berbeda tentang merancang proses pembelajaran. Tantangan selanjutnya adalah perlunya aplikasi berlangganan untuk mendapatkan fitur-fitur premium. Tantangan yang terakhir merupakan jaringan internet yang kurang stabil. Tentunya dalam mengakses aplikasi yang diajarkan saat proses pelatihan dibutuhkan jaringan internet
pengetahuan yang cukup dalam media pembelajaran. Lalu, sarana dan prasarana peserta pelatihan sudah memadai. Kemudian, media pembelajaran yang diajarkan bervariasi, sehingga guru dapat memilih media sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian, adanya dukungan yang positif dari warga sekolah, pemberdayaan pihak kampus sebagai narasumber, serta pelatihan tidak hanya bermanfaat bagi peserta, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Berdasarkan tantangan dan kekuatan yang dimiliki oleh komunitas pendidik kreatif, beberapa strategi yang kami siapkan untuk program pelatihan. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi tentang pelatihan kepada sasaran komunitas, yaitu guru matematika di sekolah formal dan non-formal. Kemudian, kami juga akan menentukan jadwal yang sesuai dengan waktu luang para guru secara umum. Selanjutnya, mempersiapkan agenda pelatihan berikut dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk proses pelatihan. Lalu, kami juga akan melaksanakan pelatihan ini secara daring. Selanjutnya, kami juga meminta feedback atau umpan balik terkait program pelatihan dan pelaksanaan pelatihan kepada sasaran komunitas. Dan yang terakhir, kami juga akan melaksanakan evaluasi terhadap program pelatihan yang sudah dilaksanakan. Evaluasi ini kami lakukan agar proses pelatihan pada periode berikutnya bisa lebih baik dari periode yang sudah dilaksanakan. Prakasa perubahan yang dicanangkan oleh komunitas pendidik kreatif ada 6 poin. Yang pertama, membuat komunitas pendidik kreatif ini melalui atau dengan agenda sharing oleh para guru. Yang kedua adalah memberikan pelatihan untuk para guru dalam pembuatan media pembelajaran yang akan meningkatkan kreativitas para guru. Yang ketiga, memberikan sesi konsultasi bagi para peserta yang sekiranya belum memahami materi. Yang keempat, memberdayakan para peserta komunitas yang memiliki kemampuan lebih untuk menjadi narasumber pada program pelatihan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri para peserta komunitas dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk mempresentasikan hasil kerjanya kepada narasumber dan peserta lain agar diberikan feedback. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan hasil pelatihan baik berupa alat peraga maupun media teknologi pada pembelajaran matematika yang dilaksanakan oleh para guru. Beberapa media yang akan digunakan pada proses pelatihan ada alat peraga, kemudian Canva, PowerPoint, Slideshow, GeoGebra, Google Classroom, Google Meet dan Zoom, Kahoot, serta Movavi Video Editor. Media-media tersebut kami pilih karena beberapa media yang berbasis teknologi masih bisa diakses secara gratis, sehingga memudahkan para peserta untuk menggunakannya